Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita ucap basmalah. Oke, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita senantiasa bersyafaat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan mengucap sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita mengucapkan syukur kepada beri kesehatan kepada yang telah hadir pada sore hari ini, yang sudah selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, para ustadz yang dirahmati Allah di sore hari ini, terima kasih kepada peserta yang sudah hadir atas luangan waktunya, telah berbagi meluangkan waktu di pada sore hari ini. Kiranya sore ini para ustadz peserta hari ini insya Allah puasa semua ya. Insya Allah. Insya Allah. Dengan tema kita sore hari ini, kajian kita yaitu apa tadi? Momentum Ramadan dengan berislam kafah. Ya, oke. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang telah nanti memaparkan nanti segmen yang luar biasa nanti kepada materi kita hari ini ya, Ustadz Haris Ghazali. Udah 5 menit ya. Oke, langsung aja kita mulai ya, biar tidak berlama-lama, agar tidak memakan waktu. Kepada Ustadz Haris Ghazali, silakan untuk mengisi agenda kita ini. Syukran jazakallahu khair untuk host yang ganteng dari usaha limbah motornya. Semoga menghadirkan keberkahan di bulan Ramadan ini dengan usahanya. Silakan Ustadz Budi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala Rasulullah bil huda wal dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat fillah, rahmatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah seharusnya kita laksanakan dengan ketakwaan dan ketakwaan yang sungguh-sungguh sehingga menghasilkan apa yang disebut orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita berjumpa di Ramadan tahun ini. Doa kita di Rajab dan di Sya'ban, semoga Allah berkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan dipertemukan di bulan Ramadan. Akhirnya Allah pertemukan kita di Ramadan kali ini. Sungguh nikmat yang luar biasa, karena bulan Ramadan
bulan yang sangat luar biasa, penghulunya para bulan. Kalau di hari itu, pengeluarnya itu hari Jumat, maka di bulan Ramadan, di bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini penghulunya para bulan. Sehingga bulan mohon ampunan, bulannya bulan yang sangat luar biasa untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya hanya satu, saum berpuasa di bulan Ramadan ini sehingga diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Semoga Allah istiqomahkan kita, kuatkan kita, diberikan kesehatan sehingga bisa menjalani rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kehariban junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, sebagai contoh terbaik. Semoga senantiasa kita bersalawat dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, insyaallah mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tuhan filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi dalam rangkaian tausiah Ramadan. Semoga Al-Fakir bisa menyampaikan. Al-Fakir belum tentu hebat dari antum-antum semua. Ini dalam tahap pembelajaran sehingga memberanikan diri untuk menyampaikan suatu nasihat. Watawassaw bil haq, watawassaw bil haq. Ketika kita menyampaikan suatu nasihat kepada kebenaran, maka bersabar dengan hal itu. Jika nanti ada sebuah koreksi, bisa dijapri atau didiskusikan di kesempatan pertemuan berikutnya. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya membawa judul Momentum Ramadan, Saatnya Berislam Kafah. Nah, dalam materi-materi sebelumnya, Ustadz Juliananda, Ustadz Umri, kemudian Ustadz Walio sudah menyampaikan beberapa materi. Dan rangkaian materi ini sejujurnya juga berhubungan satu sama lainnya. Bagaimana momentum Ramadan itu, kemudian apa yang dilakukan, sehingga bisa membawa perubahan yang cukup signifikan, baik dari individu, kemudian dari kelompok masyarakat, sampai kelasnya kelas negara. Seharusnya melahirkan sebuah ketaatan dan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti dipertontonkan saat ini, sebuah kezaliman, sebuah kesirikan, sebuah hal-hal yang tidak perlu dipertontonkan kepada umat. Sehingga di bulan Ramadan ini momentumnya lah kita untuk berislam secara menyeluruh. Tidak secara parsial, tidak secara sebagian, tapi menyeluruh. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fil silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, bagaimana momentum Ramadan ini bisa membawa kita berislam secara kafah? Nah, muaranya dalam perintah berpuasa, muaranya itu kan outputnya yang dihasilkan Ramadan ini adalah la'alakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Orang-orang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alaji la'alakum tattaqun. Harapannya menjadi sebuah orang bertakwa. Nah, bisa tidak bertakwa kita menghasilkan setelah Ramadan kita bertakwa itu, tapi tidak berislam secara kafah. Bisakah menghasilkan ketakwaan itu, tapi tidak berislam secara menyeluruhan? Berislam secara parsial, bisa nggak menghasilkan ketakwaan yang luar biasa? Bisa nggak menghasilkan ketakwaan yang sebenar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketakwaan itu kan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan juga harus dijalankan sebenarnya jalankan. Kemudian apa yang dilarang ditinggalkan. Samina wa atona.
Begitu dengar, dilakukan. Nah, dalam judul kali ini ada 3 bagian yang saya bagian. Yang pertama itu momentum, kemudian itu bulan Ramadan, kemudian berislam secara kafah. Nah, bagaimana kita menghadapin bulan Ramadan ini ketika kita jauh dari sebuah kata ketaatan. Ketika Ramadan ini kita anggap hanya sebuah selebrasi kebahagiaan Ramadan saja untuk menunggu hari raya Lebaran. Sungguh sangat berugilah orang-orang yang seperti itu. Bagaimana Ramadan ini menghasilkan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian benar-benar setelah Ramadan menjalankan seluruh ketaatan itu tanpa henti, tanpa putus. Itulah tanda-tanda orang beriman. Nah, momentum dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu artinya kesempatan, terus saat yang tepat. Ketika itu tidak dilakukan, maka tidak dapat hal yang luar biasa. Kalau kita bilang itu alangkah sayangnya. Nah, misalnya sebagai seorang pebisnis misalnya, misalnya momentum anak sekolah. Nah, pengusaha itu bisa menyiapkan momentumnya ini momentum anak sekolah. Berarti pebisnis itu pengusaha itu menyiapkan alat tulis, alat-alat sekolah yang bisa dijualkan. Nah, jika tidak dilakukan itu, maka hilang kesempatan itu. Nah, itulah momentum. Begitu juga misalnya ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti bulan Lebaran. Orang di ujung-ujung akhir nanti tidak mempersiapkan ujung-ujung Ramadannya, malah sibuk berbelanja. Nah, itu momentum juga bagi para pedagang. Karena orang sibuk membeli kue Lebaran, baju baru, ya segala macam. Nah, itu dimanfaatkan juga, momentum namanya. Nah, momentum itu bisa disikapin dengan cara negatif maupun hal-hal yang positif. Nah, seharusnya lah momentum yang baik ini disikapi dengan hal-hal yang baik juga, sehingga menghasilkan sebuah hal-hal yang luar biasa yang dirasakan pada individu masing-masing. Nah, para ustadz, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika momentum itu terlepas, tidak diambil, kemudian dibiarkan sebegitu saja, maka alangkah sayangnya. Begitu di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan ini, kesempatan yang baik ini untuk kita bisa merubah suatu individu menjalankan ketaatan Allah SWT, maka haruslah setiap orang yang beriman itu mengambil kesempatan ini. Karena di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat baik, bulan yang mulia, bulan yang Allah bukakan pintu taubat itu siang dan malam. Bulan yang dimana amalan sunnah pahalanya menjadi amalan wajib. Begitu sangat luar biasanya di bulan ini. Sehingga apa yang diharapkan dari sebuah kegiatan, dari sebuah rangkaian amal ibadah, menjadi sebuah amalan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat amal di yaumil hisab nanti. Nah, di bulan Ramadan ini juga banyak peristiwa-peristiwa penting. Kenapa bisa di bulan Ramadan itu? Karena memang kalau kita lihat dari banyak literasi, memang di bulan Ramadan ini Allah mudahkan ketika umatnya benar-benar untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Banyak peristiwa penting di bulan Ramadan ini, termasuk nanti perang Badar di bulan Ramadan, kemudian Futuh Mekah di bulan Ramadan, sampai nanti di kemerdekaan Republik Indonesia itu juga di bulan Ramadan. Nah, bagaimana orang-orang terdahulu itu bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu menjadi sebuah kemenangan bagi Islam yang luar biasa,
Karena memaknain Ramadan itu sangat luar biasa. Memandang Ramadan itu bukan bulan yang biasa. Memandang Ramadan itu Ramadan yang sangat luar biasa, sehingga bisa memaknain makna Ramadan, kemudian mengkajinya, kemudian dengan mempelajarin Islamnya, kemudian menjadi menghasilkan orang-orang yang di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barusan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita disuruh pada Allah dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi adalah 208, bahwa kita harus berislam secara kafah, berislam secara menyeluruh, tidak hanya sebagai bagian, tidak mengambil bagian-bagian lain, mana yang suka kita ambil, mana yang tidak suka kita ambil. Tapi Allah perintahkan seluruh syariat, maka apa yang seluruh Allah perintahkan, maka itu diambil. Mengambil keseluruhan tanpa tapi, dan menjalankannya dengan ketaatan sepenuh hati. Ramadan kali ini peluang bagi kita memang semua, khususnya umat muslim, bahwa apa yang diharapkan, kemudian apa yang dicita-citakan, menjadi sebuah momentum Ramadan kali ini untuk kita berislam secara kafah, berislam secara menyeluruh. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Tidak lain dan tidak bukan ialah sepenuhnya ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengambil seluruh, ketika kita mengimanin bahwa kita makhluknya Allah, kemudian kita meyakini semua rangkaian rukun iman, bahwa kita orang-orang beriman, maka seharusnya kita berislam secara penuh. Tidak ada kata lain bahwa kita, apa yang tidak kita suka kita buang, yang suka ya kita ambil. Tidak bisa. Bagaimana orang kali ini tidak mau mempelajarin ilmu-ilmu agama, khususnya dia orang Islam tapi dia merasa asing dengan ajarannya. Kan sangat luar biasa kan. Jadi sangat mudah dia akan memfitnah agamanya sendiri. Nah, jadi sebuah momentum ini dengan tingkatan amalan ibadah luar biasa, dari amalan-amalan sunnah, kemudian amalan wajib, kemudian dengan memperbanyak membaca buku, kemudian banyak bermajelis, contohnya dengan kegiatan sore ini, dan sudah 4 hari kita lakukan, sehingga menambah sakofah kita, pemendaharaan ilmu kita, sehingga membuat kita sadar, membuat kita yakin untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, penerapannya, harapannya memang berislam secara kafah ini menyangkut, kalau saya bagi Pak itu menjangkau 3 level. Yang pertama itu level di individu. Nah, level di individu itu harapannya memang ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, itu bisa dilakukan di level individu, menjalankan sebuah rangkaian amalan ibadah wajib, kemudian amalan sunnahnya, kemudian bersungguh-sungguh terhadap individu itu untuk bisa merubah dirinya. Nah, karena Allah tidak akan merubah seorang kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Nah, saat dia mau berubah di momentum Ramadan kali ini, nah, insya Allah Allah kasih jalan. Karena keniatan, karena hidayah itu tidak ditunggu, hidayah itu dicari. Bagaimana kita menemui orang-orang soleh, bermajelis dengan orang soleh, bertemu dengan orang soleh, kemudian banyak membaca Al-Quran, puasa, itu bisa mengontrol diri kita untuk bisa menjalankan sesungguhnya ketaatan pada Allah Ta'ala. Sehingga dari segi level individu, kita mengambil seluruh syariatnya. Nah, bagaimana kita lihat situasi saat ini, orang kerja di riba, dia merasa tidak mengambil riba, posisi ya saya dulu merasakannya. Saya kerja di perusahaan leasing selama 15 tahun, saya tidak ngerti itu tentang riba, saya puasa. Saya tidak tahu tuh
apa yang dihasilkan? Satu sisi saya taat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadannya, tapi satu sisi saya zolim pada Allah SWT. Karena apa? Melanggar perintahnya. Apalagi itu termasuk dosa besar, dosa riba. Nah, dosa-dosa yang kita lakukan itu saatnya lah ini momentumnya untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dari level individu, level pribadi itu bisa menjalankan seluruh aktivitas ketaatan kepada Allah SWT untuk berislam secara fakafah. Nah, kemudian naik ke levelnya, ke level masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat ini berislam secara kafah, berislam secara menyeluruh? Nah, butuhnya memang orang-orang yang teguh di jalan dakwah, yang bisa menasihatin sehingga mencerdaskan umat, sehingga memahamkan umat untuk berislam secara kafah. Nah, perintah, kita tahu sama-sama perintah berdakwah itu, kalau surat yang simpelnya itu surat Al-As, surat demi masa itu, di ujungnya itu kan watawassaw bil haq, itu kan perintah menyampaikan. Nah, ketika level masyarakat itu bisa terciptakan suasana Islami, saksi Islami di keberadaan Islam di lingkungan masyarakat, sehingga bisa memperbaiki situasi dan kondisi di masyarakatnya. Untuk apa? Untuk mematuhi seluruh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika di level masyarakat menjadi suatu kesatuan, megang teguh perintah-perintah Allah, kemudian ada yang saling menasihatin untuk jalan dakwah, saling menasihatin untuk menjalankan ketaatan dan ketakwaan kesepunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka harapannya sebuah di level masyarakat itu bisa terciptakan hidup yang Islami. Bagaimana kita saat ini orang yang tidak puasa nyata-nyata ya di bulan Ramadan ini, yang tidak puasa juga banyak, kalian suruh perintahnya itu harus berpuasa. Kemudian orang-orang juga yang menjalankan di bulan Ramadan ini seharusnya benar-benar untuk taat kepada Allah SWT, tapi dia masih menjalankan hal-hal yang dia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika itu tidak disampaikan, itu menjadi dakwah itu seperti terhenti, terputus. Kenapa? Saya beranggapan mereka itu belum dakwahnya belum sampai, ilmunya belum sampai. Jadi harus ada orang menyampaikan. Nah, teman-teman saya yang di posisi masih bekerja di lembaga ribawi misalnya, ya saya berangkat, walaupun mereka tahu media sosial sekarang kan sangat mudah diakses, kemudian ilmu-ilmu tentang apapun itu sangat mudah diakses. Tapi lagi-lagi mungkin saya beranggapan bahwa teman-teman yang di sana itu mungkin masih belum dapat dakwah itu belum nyampe, atau bisa jadi memang keengganan teman-teman itu untuk menuntut ilmu. Nah, jadi kalau level masyarakat, kalau ketika level masyarakat itu harapannya bisa berislam secara penuh, maka terciptalah hubungan yang baik antara sama manusia, antara sesama individu dengan individu lain, sehingga terciptalah kita tidak sibuk dengan hal-hal yang khilafiyah. Nah, ketika hal-hal yang boleh beda itu tapi asal ada dalil kan, boleh beda asal ada dalil, dan itu tidak recok di hal-hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kita diikat dengan satu ikatan yang kuat, yaitu akidah Islamiyah. Kita naik ke level berikutnya. Nah, ini level negara. Bagaimana Islam itu negara itu berislam juga secara apa? Mengambil seluruh syariat Allah, karena level negara itu yang bisa ketika hukum Allah itu bisa diputuskan, maka seluruh warga negaranya, umatnya, mengikuti perintah dari pemimpin negara tersebut. Nah, itu sudah dibahas sama Ustadz Umri kemarin itu, bagaimana ketika kebijakan itu diambil, apakah hukum Allah atau hukum buatan manusia. Nah, ketika negara itu, level negara bisa berislam secara kafah, maka seluruh rangkaian syariat Allah, insya Allah, bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya. Nah, kita paham bagaimana
ayat-ayat Allah itu bagaimana perintah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian perintah bagaimana ada perintah membunuh mengkisos jika orang membunuh, kan itu sama perintahnya ya walaji. Nah ini juga dalam perintah kafan ini juga awalnya juga ya walaji na'amanu. Nah, hai orang-orang beriman, kan perintahnya juga seperti itu. Jadi orang yang beriman itu seharusnya ketika diperintahkan memang seharusnya ikut dengan apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi 3 level yang bisa saya sampaikan. Bagaimana penerapan Islam kafah itu di level individu, level masyarakat, kemudian level negara. Momentum Ramadan inilah saatnya semua. Ketika kita harus sadar, kita harus menyadarin bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada apa yang Allah perintahkan seharusnya memang kita ambil sepenuhnya. Bahwa momentum Ramadan ini bulan pengampunan. Ketika Ramadan ini lewat, kita tidak tahu kapan kita tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah tahu sampai kapan umur kita. Ketika Ramadan ini lewat, apakah kita akan berjumpa lagi di Ramadan berikutnya? Nah, ketika Ramadan ini selesai, kemudian masukin Syawal, maka harapannya memang kita menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah SWT dengan berislam secara kafah. Nah, pelajaran dari sebuah orang-orang yang terdahulu memang ketika momentum Ramadan itu menjadi sebuah kemenangan, yang saya ceritakan tadi bagaimana Perang Badar, Futuh Mekah, kemudian sampai kemerdekaan Republik Indonesia itu memaknai sebuah Ramadan dengan ilmu yang sebenarnya, kemudian menjalankan sebuah ketaatan yang menjalani ketaatan tanpa tapi tadi itu. Maka harapannya momentum Ramadan kali ini saatnya kita bersama kafah. Semoga Allah berkahin semua ketaatan kita menjadi sebuah ketaatan yang luar biasa, menjadi la'alakum tatakun. Walau misal mungkin itu bisa sampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Saya kembalikan ke host Ustaz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi penyampaiannya kepada Ustadz Haris. Bagi para Ustadz yang dirahmati Allah, kiranya ingin mau bertanya, silakan tentang kajian kita hari ini. Ada kira? Assalamualaikum. Ustaz, boleh? Ya. Waalaikumsalam. Saya Man, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana bertanya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu-satu. Ya, satu-satu. Nomornya, coba nomornya satu ya. Siapa dulu, Bu? Siapa dulu? Sud. Ustadz Walio ya? Ustadz Walio ya. Ustadz Walio silakan. Oh ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beras paling ganteng duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasanya tujuan Ramadan itu adalah takwa, gitu ya. Tadi disampaikan dimensinya ada juga 3, individu, jamaah, dan kemudian kehidupan dalam bernegara. Ketika kita tidak bisa mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mencapai derajat takwa gitu. Pertanyaan saya begini, ketika seseorang melakukan ibadah di bulan Ramadan, namun dia sendiri tidak bisa mentaati gitu ya,
Dalam arti kata tidak bisa taat secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian tujuan dari Ramadan tadi untuk menjadi insan bertakwa itu sia-sia? Atau puasanya di bulan Ramadan tadi itu menjadi sia-sia karena tidak bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan? Itu pertanyaan saya. Syukran jazakallahu khair. Syukran jazakallahu khair Ustaz Waluyo untuk pertanyaannya. Nah, dari hemat saya memang ketika memang output Ramadan ini ialah la'alakum tatakun, yaitu harapannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika memang yang dihasilkan dari sebuah di bulan Ramadan ini, ketika tidak menghasilkan ketaatan, menghasilkan ketakwaan yang sebenarnya ketaatan, maka akan menjadi sebuah kesia-siaan memang. Kenapa? Momentumnya di bulan Ramadan kan harapannya kan la'alakum tatakun. Nah, ketika itu diharapkan, sebenarnya kan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana ketika kita tidak bisa menjalankan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalaulah memang sebuah hal yang memang individu ketika memang tidak bisa menjalankan sebuah ketakwaan, satu sisi kita mesti menjalankan ketakwaan yang sangat-sangat ketakwaan yang penuh, bagaimana menerima Islam itu secara penuh, kemudian tidak menghasilkan ketakwaan, memang saya berpikir dengan sederhana bahwa itu menjadi sebuah hal yang biasa saja, maksudnya hal yang sia-sia. Karena memang harapannya memang ketika bagaimana kita bisa takwa kalau kita tidak berislam kafah. Karena perintahnya itu sama, ya ayyuhallazina amanu kutiba ya ayyuhallazina ya walaji namun dukhulu fil simi kafa, kan bagaimana dalam perintah Ramadan juga, yang dalam perintah surat Ramadan itu ya walaji namun kutiba lakum syiyam kutiba walaji lakum tatakun. Bagaimana perintah itu bisa dilakukan sepenuhnya. Jadi tidak bisa menurut saya nih ya, tidak bisa ketakwaan itu dihasilkan secara parsial. Harus ketaatan sepenuhnya, ketaatan harus berislam secara kafah. Kalau misal mungkin itu saat ya, mungkin tadi pertanyaan dari Ustadz Waluyo sudah dijawab. Mungkin waktu masih ada, silakan yang para Ustadz mau bertanya. Ada cukupnya satu lagi ya, satu pertanyaan lagi mungkin, atau bagi yang mau bertanya silakan buat para Ustadz ya. Tadi Ustadz Amin ya. Halo Ustadz. Ya, saya Ustadz. Tadi mau bertanya dari Ustadz ya, silakan. Ya. Saya ada waktu Baik. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Ramadan kali ini kan judulnya tadi temanya Ramadan, momentum Ramadan. Momentum Ramadan ya. Tadi kan terkait dengan masalah Islam kafah ini. Kita lihat saat ini ya, bisa dibilang Ramadan itu tidak bisa dikategorikan sebagai momentum Ramadan, itu tidak bisa diterapkan secara kafah kalau tidak adanya sebuah negara tadi. Materi sudah membahas masalah negara. Nah, lantas bagaimana kita kondisinya pada saat ini ketika memang kita itu tidak secara kafah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sementara Ramadan sekali ini diharapkan semua kehidupan baik individu ataupun seluruh umat manusia, bahkan bernegara juga harus dikaitkan dengan secara kafah. Nah ini yang poinnya adalah bagaimana upaya kita terkait dengan momentum Ramadan ini untuk mewujudkan yang Islam kafah itu tadi, Ustaz.
Mungkin itu Ustaz. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Bud. Ya, halo. Oke, Langsung nih. langsung. Iya, Ya. pertanyaan dari Ustaz Saiman itu mungkin Ya, terakhir. syukran jazakallahu Ustaz Saiman atas pertanyaannya. Nah, bagaimana nih momentum ke Ramadan ini kita bisa berislam secara kafah? Memang Ustaz, kita dari segala sisi ya kan, apalagi arus liberalisme kapitalisme saat ini yang sangat luar biasa. Kemudian enggannya Islam sendiri tidak sadar dengan orang Islam sendiri tidak sadar dengan keislamannya, tidak bersungguh-sungguh mencari tahu tentang keislamannya sehingga bisa menjalankan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sulit, tapi kita tidak bisa berputus asa. Nah, ketika amalan-amalan individu itu sudah dilakukan, amalan individu baik itu amalan wajib dan amalan sunnahnya dilakukan, maka harus adalah sebagian orang itu menyuruhkan dakwah kepada umat yang lain, kepada sekelompok orang lain, sehingga harapannya memang jikalah Ramadan tahun ini tidak bisa momentumnya untuk bisa berislam secara kafah, jika Allah beri kesempatan, maka perjuangan dakwah itu tetap harus dilanjutkan untuk bisa menyampaikan bagaimana berislam secara kafah. Nah, dari level individu harus tingkatan amal ibadah itu harus tetap ditingkatkan, baik amalan wajib dan amalan sunnah. Nah, kemudian ke jalan dakwah, menyuruhkan kepada seluruh masyarakat sehingga sampailah dakwah itu kepada seluruh pemimpin-pemimpin negara ini, sehingga bisa menjalankan Islam itu secara keseluruhan sehingga syariat Allah terlaksana di bumi ini. Momentumnya seharusnya sadar. Setiap orang itu sebenarnya diharapkan harus sadar. Nah, tapi kesadaran itu tidak muncul dengan sendirinya saat sekarang. Mungkin kesadaran itu ketika musibah telah datang atau yang lainnya. Atau juga bisa dengan dakwah itu kita sadarkan umat-umat ini, kita sadarkan ke orang-orang lain, kemudian kita sadarkan saudara-saudara kita sadarkan teman-teman kita untuk di Islam secara kafah. Momentumnya harapannya memang Ramadan. Tapi tidak jika karena apa? Karena Ramadan itu kan bulan yang mulia, sehingga ketika misalnya amalan dakwah yang kita sampaikan ini misalnya ke seluruh orang-orang, sehingga menjadi amalan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Ketika memang momentum Ramadan ini belum bisa dimanfaatkan oleh orang-orang baik level individu, level masyarakat maupun level negara, kita belum bisa memanfaatkan momentum ini, maka perjuangan dakwah itu tetaplah terus menerus sehingga Allah pertemukan kita di momentum-momentum bulan-bulan yang lainnya atau momentum Ramadan sekali ini. Harapannya seperti itu, Ustaz. Allah alam bisawab, mungkin itu Ustaz Saiman yang bisa disampaikan. Ya, syukran jazakallahu Ustaz. Di pertanyaan dari Ustaz Saiman yang telah dijawab oleh materi. Kalau saya lihat dari waktunya, kayaknya satu lagi bisa bertanya. Tadi ada kayaknya Ustaz Ardi ya. Mau bertanya tadi ya Ustaz. Halo Ustaz Ardi, buka videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz. Silakan. Nah, pertanyaan di bulan Ramadan ini gimana sih cara kita agar produktivitas kerja kita itu nggak menurun gitu? Itu aja sih pertanyaannya. Karena biasanya kalau kita puasa kan kondisi lemas tuh bawaannya, kudunya pingin tidur aja gitu kan, tidur berlemas-lemas, berlemah-lemah. Jadi sehingga kayaknya ya berleha-leha, sehingga kayaknya produktivitas kita itu menurun gitu. Apalagi untuk orang-orang yang tidak kerja terikat gitu kan. Jadi enakannya bawaannya di rumah aja gitu kan. Nah, itu tadi pertanyaannya, gimana caranya agar produktivitas kita meningkat dalam kondisi sedang berpuasa gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
produktivitas kita menurun. Ya, kata kalau seperti dulu tidur ibadah, berarti tidur aja. Oke, buat Ustaz Haris Gali silakan menjawab pertanyaannya. Ya, ini sudah apa ya? Kalau kemarin dari, apa Ustaz? Gimana? Ya, kalau hari Senin kemarin ikutin kajian sama Ustaz Nanda, sebenarnya sudah dibilangkan bahwa bulan Ramadan ini hanya merubah pola makan kita ya. Makannya tetap juga, paling di makan siangnya tidak ada. Sarapannya itu didahulukan di waktu sahur, kemudian di siangnya tidak ada makan, kemudian malamnya tidak makan. Jadi kalau hanya merubah itu, kemudian kita berleha juga ya kan, sebenarnya itu tidak kembali lagi kepada diri individu masing-masing. Jadi memang ini tidak, bulan Ramadan ini tidak menghambat produktivitas kita seharusnya. Sama seperti bulan-bulan yang lain, hanya kita lebih disuruhkan untuk bisa berpuasa, menahan sedikit saja, baik dari makan dan minum, kemudian dari hawa nafsunya. Jadi lagi-lagi itu sebuah mindset sih Ustaz, kalau saya pandangkan sebuah mindset. Ketika mindset kita memang bulan Ramadan ini kita anggap sebagai bulan yang mulia, kemudian kita tidak ada kata-kata santai untuk menganggap kita tidak produktif di bulan Ramadan ini, justru salah. Justru di bulan Ramadan ini kita produktif. Nah, bagaimana? Karena bulan Ramadan ini bulan yang rahmatan lil alamin untuk seluruh umat. Bagaimana sekarang kalau bisa lihat ini kan, semua orang walaupun bahan baku naik kondisi sekarang ini dicari. Berarti apa? Untuk usaha itu dari perputaran ekonomi itu luar biasa di bulan Ramadan ini. Jadi lagi-lagi itu sebuah mindset. Ketika misalnya bulan Ramadan ini hanya kita untuk duduk-duduk santai, untuk biar tidak capek, karena kita puasa, ya itu persepsi yang salah. Lagi-lagi itu sebuah mindset. Ketika mindset kita bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa, bulan yang beramal ketika segala suatu aktivitas kita yang karena diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Bayangkan itu menjadi sebuah aliran pahala yang luar biasa. Lagi-lagi itu sebuah mindset Ustaz. Jadi kita rubah, memang bulan Ramadan ini bukan bulan tidak produktif, harus produktif kita. Harus lebih dari produktif dari bulan-bulan yang lain. Kalau misal mungkin itu Ustaz. Oke, sudah terjawab semua pertanyaannya dari para ustadznya. Sekarang waktunya sudah mulai habis ya. Terima kasih kepada peserta sore hari ini yang telah hadir untuk kajian hari ini. Insya Allah besok sore kita akan mengajikan lagi. Dan acara ini telah diselenggara atas kerjasama Hijrah Friend dan Majelis Ahda. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok kita kembali lagi sore dengan jam yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.